Hai teman-teman, selamat datang di channel aku, Kang Lemot. Nah, tempat kita belajar tentang teknologi pangan dan hasil laut. Pernah nggak sih kamu heran kenapa ikan beku bisa tetap segar meskipun disimpan berbulan-bulan? Sampai bertahun. Nah, rahasianya ada di proses pembekuan ikan. Yuk kita bahas satu persatu. Kita masuk ke video. Nah, apa itu pembekuan? Lihat saja ini. Bentuknya seperti kaki burung. Berlanggananlah jika Anda ingin Terima kasih ya. Nah, pembekuan adalah proses menurunkan suhu ikan hingga di bawah titik beku, biasanya sampai minus 18 derajat Celcius. Pada suhu ini, air di dalam tubuh ikan berubah menjadi es. Akibatnya, bakteri dan enzim yang biasanya menyebabkan pembusukan tidak bisa bekerja. Dengan begitu, ikan bisa bertahan lama tanpa kehilangan banyak kualitas. Gitu. Nah, ya kita pasti ada metode pembekuannya. Nanti ada ilustrasinya. Nah, dalam industri perikanan ada berbagai cara pembekuan ikan. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Ya pastilah ya, karena buatan manusia, ya manusia juga gitu, ada kekurangan dan kelebihannya juga gitu. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, ini yang pertama ini adalah natural convection freezing. Yaitu udara dingin mengalir secara alami tanpa kipas gitu. Metode ini sederhana tapi sangat lambat dan sulit dikontrol. Biasanya hanya digunakan di freezer lama ya. Kalau kalian punya freezer di tahun 2000-an itu ya pasti ada itu. Atau yang satu pintu itu. Selanjutnya yaitu forced convection freezing. Di sini kipas digunakan untuk menghembuskan udara dingin ke seluruh ruangan freezer. Prosesnya lebih cepat dan merata. Tapi hati-hati, udara dingin bisa membuat permukaan ikan kering. Nah, ini kekurangannya. Gitu. Atau dehidrasi kulit ikan gitu. Contoh alatnya itu seperti air blast freezer atau tunnel freezer. Tuh. Yang ketiga itu liquid immersion freezing. Kalau metode ini ikan dicelupkan ke cairan pendingin seperti larutan garam atau glikol gitu. Karena cairan lebih cepat mengantarkan panas dibandingkan udara, ikan bisa membeku lebih cepat. Tapi perlu hati-hati, cairan ini biasanya menyebabkan kontaminasi silang jika tidak diganti secara berkala. Yang keempat itu contact freezing. Yang contact freezing ini di sini ikan ditempatkan di antara dua pelat logam yang sangat dingin, diisi refrigeran seperti amonia. Prosesnya cepat dan efisien karena panas langsung berpindah dari ikan ke logam, tapi syaratnya permukaan ikan harus rata agar kontak sempurna gitu. Nah, bisa nanti dilihat di video-videonya. Yang kelima ini ada cryogenic freezing, dan metode ini paling canggih guys ya. Metode cryogenic
freezing ini adalah paling canggih, yang dimana ikan dibekukan menggunakan nitrogen cair bersuhu minus 196 derajat Celcius atau karbon dioksida cair. Dalam hitungan menit, ikan langsung membeku sempurna tanpa merusak tekstur. Metode ini super cepat, dehidrasi minim, dan hasilnya atau kualitas ikan tetap seperti baru ditangkap. Nah, itu wow banget ya, tapi mahal ya. Kesimpulannya, kita pasti memikir kesimpulan gitu. Jadi tiap metode punya peran masing-masing. Untuk produksi besar biasanya pakai contact plate freezer atau air blast freezer. Sedangkan untuk produk premium seperti udang itu pakai IKF, biasanya pakai cryogenic freezing ya. Udang IKF gitu, QF itu pakai cryogenic freezing. Intinya semakin cepat proses pembekuan, semakin kecil kristal es yang terbentuk, dan kualitas ikan saat dicairkan akan semakin baik ya, ingat itu. Nah, oke, nggak terasa ya, sekian penjelasan aku secara gitu. Jadi sekarang kamu tahu kan rahasia di balik ikan beku yang tetap segar. Kalau kamu suka konten tentang teknologi pangan dan hasil laut seperti ini, jangan lupa like, subscribe, and aktifkan loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan video selanjutnya atau video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa, bye bye.